Hai guys, welcome to Linwood Channel. Saya pengen ngebahas perfume designer yang udah saya keep dari tahun 2023. Ya, waktu itu ya kebetulan perfume ini bisa dibilang goib ya teman-teman ya. Tapi ada satu store, saya beli di Capital ya waktu itu ya. Kok masih ada dan harganya juga lumayan ya teman-teman ya, lumayan miring dan gak digoreng waktu itu. Itu adalah YSL, Y Le Parfum. Oke teman-teman, sebelum saya deskripsi botolnya kayak gimana, presentasi botolnya gimana, saya mau cerita sedikit tentang perfume YSL Y, gitu teman-teman ya. Jadi gini, saya ngerti perfume YSL Y, terutama yang EDP ya, itu dari teman saya si Julius. Halo Yus, sehat-sehat ya. Oke, dia dikasih sama mantan ceweknya teman-teman ya. Waktu itu saya dikasih apa ya? Dikasih tugas ya waktu itu waktu COVID waktu itu. Bih, tolong dong cariin wangi yang kayak gini. Itu sekitar tahun 2020-an kalau nggak salah. Wangi yang kayak gini, yang versi murahnya gitu teman-teman. Nah waktu itu Fragrance World itu belum masuk teman-teman. Itu belum masuk ke Indonesia dan belum ada opsi wangi yang seperti ini teman-teman. Kalau ini ada parfum ya, yang ini saya bicarain yang YDP. Saya nggak dapat teman-teman, saya nggak ngerti dan saya nggak dapat wangi yang seperti itu gitu. Waktu saya tanya, kamu beli di CNF harganya berapa waktu itu? Hampir 3 juta, mak. Tapi memang seenak itu teman-teman di tahun 2020. Dan belum ada wangi yang ngejut, wangi yang ya kalau sekarang kan banyak banget ya, yang YEDP itu kan udah banyak banget ya. Wanginya itu gimana ya? Kalau ngejelasin ya, aromatic, fresh, kayak jammy gitu, clean, enak banget teman-teman waktu di tahun 2020 gitu ya. Nah, eh kebetulan waktu mendekati 2023 ya waktu itu ya, saya cari YEDP, bukan yang dupe ya. Saya cari yang YSL-nya, tapi ternyata harganya udah digoreng teman-teman. Nah, ada alternatif waktu itu lewat nih si Wiley Parfum gitu. Dan waktu itu juga belum banyak reviewer yang ngebahas dari si Le Parfum gitu teman-teman. Kenapa sih kok mereka banyak memilih yang YEDP daripada yang Le Parfum gitu teman-teman? Oke, langsung aja kita coba teman-teman. Apa sih perbedaannya? Tapi saya juga ada yang YEDP, nanti ya sekedar apa ya, sekedar ngebandingin dikit-dikit tipis-tipis aja gitu teman-teman. Oke, ini udah sekitar 2 jam yang lalu saya spray. Tadi kan saya udah spray yang di sini buat cool water yang parfum ya teman-teman ya. Jadi saya mau spray lagi yang di sebelah sini dari initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi. Let's retry. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, spraynya juga lumayan bagus ya. Oh, wow, lebih mature. Lebih mature. Satu kata, lebih mature daripada YEDP. Oke, saya lupa belum ngebahas atau saya belum ngebacain teman-teman dari ininya ya, dari apa sound profile-nya ya. Nanti saya ngebahas yang bagian awal spraynya tadi. Oke, untuk top notes-nya di sini ada apple, ada kalau dari gambar sih green apple ya. Ada apple, aldehydes, grapefruit dan ginger. Untuk middle notes-nya di sini ada lavender, sage dan geranium. Kemudian untuk base note-nya di sini ada tonka bean, cedar, olibanum dan patchouli gitu teman-teman. Oke. Tadi ketika di awal spray, wangi dari aldehydes dan wangi apple itu jelas terasa, tapi bukan apple yang kental seperti yang YEDP gitu. Kalau YEDP itu kan terasa banget wangi apel muda yang masih hijau gitu teman-teman ya. Tapi kalau di sini dia masih samar-samar dan peran yang paling banyak adalah wangi dari aldehydes featuring dengan wangi si lavender gitu teman-teman. Dan curry sage-nya itu memberikan kesan yang clean gitu. Jadi perpaduan antara aldehydes dan saya bicara overall ini ya, overall aja ya teman-teman ya. Karena ini wanginya bener-bener ngeblend dan ketika di
top sampai ke middle itu perpindahan notnya juga lumayan cepat gitu teman-teman. Nah, antara wangi dari Alder Heights featuring dengan wangi si Clary Sage itu lumayan combine, jadi menghasilkan wangi yang clean, lebih clean daripada yang YEDP gitu teman-teman. Jadi kesan office scent-nya itu lebih kerasa yang di Le Parfum gitu daripada yang YEDP. Kalau YEDP itu lebih ke arah wangi yang um, untuk nongkrong gitu teman-teman ya, dan udara yang sangat panas gitu bisa banget pakai yang YEDP gitu. Tapi kalau yang ini, wow, lavendernya lebih kerasa dan wangi dari clean yang dihasilkan tadi dari aldehydes dan si Clary Sage-nya itu dia menambah kesan officen ditambah sama si lavendernya itu yang memberikan kesan dan nilai plus ya untuk wangi yang seperti ini, untuk yang officen gitu teman-teman. Nah, ini udah sama ya antara sini sama di sini untuk base-nya. Oke, DNA dari YSLY yang OG gitu ya, mau itu EDP, mau itu yang Le Parfum, itu menurut saya sama gitu teman-teman. Dia membawakan DNA yang sangat sangat potent, sangat detectable. Jadi kalian bisa ngerti dan teman-teman kalian tuh bisa ngerti, oh ini pakai YSL Y, tapi nggak ngerti yang mana gitu, flankernya mana, tapi jelas kamu pakai YSL Y gitu. Yes, apa ya, sekhusus itu, sedetail itu YSL menambahkan wangi identically dengan wangi DNA si YSL Y gitu ya, versi Y-nya gitu teman-teman. Nah, perbedaannya sedikit antara YSL Y EDP dengan Le Parfum ketika di base ya. Mereka sama-sama manis, tapi kesan sweetnya itu lebih ketara si YEDP. Kalau yang ini lebih kesannya ke aromatic gitu teman-teman. Wow. Nah, wangi yang manis seperti ini, wangi tipe-tipe manis seperti ini, dia biasanya itu berasal dari tone kebin. Paculinya di sini dia hanya memberikan kesan yang bold, nggak yang model-model kayak chocolatey, apa kayak earthy gitu, nggak sama sekali seperti itu teman-teman ya. Dan tadi saya cek di sini ada olibanum ya. Nah, kemungkinan besar di sini olibanumnya itu hanya memperkuat dan memperkaya notes-notes yang udah ada gitu teman-teman. Oke. Gini teman-teman, kalau kalian tanya mending YEDP atau Le Parfum gitu teman-teman, dua-duanya enak, dua-duanya sama-sama sebenarnya ya teman-teman ya. YEDP itu juga bisa dibuat ngatur gitu ya, karena kebutuhan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, kalau YEDP itu condongnya masih apa ya, masih usernya itu kebanyakan masih remaja gitu teman-teman, masih anak-anak kuliah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang sini, ini adalah versi dari YEDP yang dia itu pembawaannya jauh lebih mature gitu teman-teman, tapi tidak menghilangkan DNA asli dari YSL Y ya. Kita bisa ngeliat sendiri dari botolnya aja, dia itu hitam legam aja kayak gini. Dia, kalau kalian lihat ini elegan banget loh teman-teman. Jadi sebenarnya mereka YSL Y itu punya template botol yang sama semua, tapi yang ngebedain dari si YEDP yaitu dari warna botolnya tuh hitam legam. Even itu tulisan Y yang seperti ini, itu dia warnanya juga hitam teman-teman. Ini ya. Terus box untuk kayak gini, sprayernya kayak gini, capsnya kayak gini, sebenarnya nggak berat, cuma ya biasa-biasa aja sih. Kayak gini teman-teman. Nah, untuk user, uh, lebih level up dari YEDP. Saya nggak bilang ini perfume yang apa ya,
yang susah untuk dipakai gitu ya. Karena jujur aja lini Y itu semuanya gampang diterima oleh hidung orang awam sekalipun. Jadi saya patok ini di usia 25 tahun plus gitu teman-teman. Untuk SPL sama seperti YEDP, tapi yang ini lebih lebih sedikit intimate gitu teman-teman. Karena kembali lagi ini kan arahnya ke off-season ya teman-teman ya. Dan dia bermain di udara yang dingin gitu teman-teman, which is itu ruangan ber-AC gitu ya. Nah, menurut saya di pengalaman saya sekitar SPL-nya ya 8 jam lah teman-teman. 8 jam di ruangan ber-AC. Untuk daya pancarnya itu juga bagus, 2 meter sampai 2,5 meter itu udah bisa kecium ya. Motoran pun juga kalian wow, tapi jangan dibuat motoran sih. Kalian mending pakai parfum itu ketika udah sampai di kantor aja teman-teman. Eh ya gitu teman-teman. Jadi sedikit banget perbedaan dari YEDP dengan Le Parfum ini hanya di opening sama sedikit di base gitu teman-teman ya. Jadi kalian pilih yang mana? Itu sebenarnya kebutuhan kalian masing-masing. Kalian mau pakai Y yang versi EDP itu untuk kegiatan apa ya, nongkrong, kuliah aja gitu teman-teman. Atau Y Le Parfum gitu teman-teman. Kalian yang udah kerja kantoran, ruangannya ber-AC, kalian bisa pakai si Y Le Parfum gitu teman-teman. Tapi balik lagi, Weissel, kembali lagi Weissel adalah perfume yang lumayan mahal, tapi mahalnya tersebut juga bisa dikompensasi dengan wanginya yang sangat mahal juga gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya referensi wangi atau parfum yang dia itu ngedup dari kedua parfum tersebut dan SPL-nya pun mungkin ya 11-12 lah ya sama YSL yang OG gitu ya. Ya saya sarankan ya kalian ambil yang dupnya aja gitu teman-teman. Tapi saya nggak mendukung kalian beli yang dup. Kalau kalian punya uang lebih, kalian patut untuk mencoba beli yang versi OG-nya gitu teman-teman. Jadi untuk bahasan YSL Le Parfum cukup sekian. Thank you very much. See you later.